Nah, Mijung pun membuka hadiah yang berupa flash disk itu, berisi foto-foto rumahnya di desa, membuatnya tersenyum mengingat kenangan indah di rumah tersebut. Selain itu, ada video Daan yang mengakui kesalahannya, minta maaf sekaligus terima kasih karena Mijung sudah menerjemahkan banyak buku internasional yang ingin dibacanya. Ya, luka masa lalu mereka, utamanya Mijung, kini telah terobati. Tinggal bagaimana si Dongjin menyelesaikan penelitian dan cintanya kepada Mijung. Di saat yang sama, Udin dan Bejo berhasil menemukan pelaku yang menyerang Yuna. Sialnya, si pelaku yang tahu segera kabur, dan setelah lama kejar-kejaran, Bejo pun berhasil memojokkannya. Namun si pelaku langsung menusuk Bejo pakai pecahan botol, pengen segera pergi, tapi ya, Udin berhasil menangkapnya, tapi karena si pelaku nggak merasa bersalah, Udin menghajarnya berkali-kali hingga mampus. Alhasil, Udin pun kena skorsing. Meskipun begitu, orang tua Yuna berterima kasih. Berkat Udin, ia kini nggak khawatir lagi kepada putrinya. Nah, 2 minggu setelah hari itu, Wati tiba-tiba menemui Udin, menjelaskan tentang Dongjin yang hilang kabar. Membuat Udin teringat kalau setelah menangkap si kambing, ia memang menerima pesan dari Dongjin. Tapi saat ditelepon, Dongjin gak mengangkatnya, sama seperti sekarang. Karena itu, Udin pun mulai mencari keberadaan Dongjin dengan menemui orang-orang yang berhubungan dengan Dongjin, di mana Jungho menjelaskan terkait Dongjin yang ingin meneliti sesuatu, tapi Jungho gak tahu siapa subjek yang jadi bahan penelitian. Nah, dari alamat yang diberikan Jungho, sampailah Udin di kosan Dongjin, membuat sales kosan ketakutan jangan sampai Dongjin bunuh diri di dalam. Tapi saat dibuka, gak ada siapapun di sana. Bahkan barang-barangnya sudah kosong, kecuali komputer dan buku. Setelahnya, Udin menemui si penjaga minimarket untuk mencari tahu alasan mengapa Dongjin pengen ngekos di lantai paling atas. Begitupun si pemilik toko, mengapa Dongjin hanya jadi kurir di hari tertentu. Udin juga menemui pemilik kasino yang juga bingung karena sudah lama gak mendengar kabar dari Dongjin. Hanya saja ia pengen terima kasih berkat Dongjin. Ia kini dapat supir pribadi kepercayaan. Ya, dialah orang yang menyerang mobil Dongjin dan dibantu Dongjin sebelumnya. Nah, karena masih bingung dengan petunjuk yang ada, Udin balik ke kosan Dongjin, memeriksa komputernya untuk mencari alasan mengapa Dongjin memilihnya untuk memecahkan teka-teki itu. Namun ia gak menemukan keanehan di komputer tersebut. Untungnya ia sadar dengan buku di sana. Ya, sebelumnya Dongjin menandai nama Mijung di buku-buku itu, seolah-olah memberi Udin petunjuk kalau semuanya tuh berhubungan dengan gadis bernama Mijung. Tiba-tiba terdengar dering ponsel, membuat Udin tersadar kalau Dongjin sengaja meninggalkan ponselnya yang di-charge di bawah meja. Ya, itu si Wati yang ngomel-ngomel gak jelas, tapi tahu kalau yang ngangkat telepon adalah si Udin. Ia jelas malu dong. Alhasil, Udin pun menemuinya menunjukkan buku yang diterjemahkan oleh Mijung dan ditandai si Dongjin. Sehingga Wati pun jujur tentang penelitian itu, termasuk alasan mengapa Dongjin ngekos di lantai paling atas, agar dapat melihat Mijung dari sana. Seketika, Udin tersadar kalau kaca jendela itu adalah kaca satu arah yang gak terlihat dari luar, yang artinya nih, ada sesuatu yang disembunyikan di kaca tersebut. Dan benar saja, saat lampu dipadamkan, Wati ketakutan, dipikir mau diperkeos. Padahal mah Udin cuma pengen lihat tulisan yang ada di kaca itu. Seketika Udin tersadar dengan nama blog yang dibuat Dongjin, segera membukanya dan benar aja ada beberapa catatan terkait penelitian Dongjin selama ini, termasuk catatan harian ketika Dongjin berkali-kali membuktikan hipotesanya. Ya, dari catatan itu mereka bisa tahu perjuangan cinta Dongjin selama ini. Sehingga Udin pun menyuruh Bejo untuk memeriksa mayat-mayat yang ditemukan. Siapa tahu Dongjin adalah salah satunya. Nah, gak berapa lama karena bosan menunggu kabar dari Bejo, si Wati malah ketiduran. Namun di jam 2.30 alarm ponsel Dongjin berbunyi, membuat Udin tersadar kalau itu waktunya Mijung keluar dari rumah. Ia pun mengikutinya hingga ke tempat Mijung memberi makan para kucing, di mana Udin memperkenalkan dirinya sebagai polisi, mengajak Mijung ngobrol karena ia ingin membuktikan hipotesa Dongjin, mulai dari jarak 10 meter bersama 10 menit
hingga ngobrol 10 kali. Hanya saja Mijung bingung mengapa kucing hamil yang biasanya takut orang lain itu mendekati Udin. Sehingga Udin menjelaskan kalau kucing hamil justru cenderung mendekati orang terlebih dahulu karena nalurinya yang butuh perlindungan manusia dan bertahan hidup. Yah, ini sama seperti kehidupan Mijung yang sebenarnya butuh seseorang, tapi kutukan itu membuatnya harus menghindari orang lain. Nah, setelah memastikan semua aturan ia langgar, Udin pun pamit pergi. Di saat yang sama, Wati yang terbangun gak sengaja menemukan catatan Dongjin terkait data kecelakaan yang berhubungan dengan Udin. Ya, jika diperhatikan sejak awal, setiap Udin menangani kasus, pasti orang yang dilindunginya celaka. Atau dengan kata lain nih, Udin sama seperti Mijung, sama-sama punya kutukan penyihir. Makanya Dongjin mendekati Udin sejak awal dan diam-diam melakukan penelitian itu. Beralih ke Udin yang ingin membuktikan hipotesa Dongjin. Ya, meskipun semua aturan dilanggar, tapi jika nggak mencintai Mijung, kutukannya tidak berfungsi. Tapi masalahnya sekarang, Wati yang sudah tahu masalah kutukan itu malah menghampiri Udin di jarak 10 meter. 이동진 씨가 왜 김준혁 씨에게 단서들을 남겼는지 주격씨도 알고 있는 거죠?